Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti biasa, kali ini saya masih bersama adik saya yang baru saja pulang merantau dari Malaysia. Kini teman-teman mau saya ajak melihat keadaan di kampung. Karena Takim sendiri sudah hampir 2 tahun setengah tidak pernah melihat suasana kampung, ya Kim? Jadi kali ini Bang Toha bersama adik menunjukkan sisi kehidupan di kampung Indonesia. Dan seperti ini sahabatku semua, untuk cuaca hari ini cukup lumayan panas. Dan tahun ini bagi yang punya sawah bisa tanam 2 kali. Karena di sini juga dekat dengan sungai. Alhamdulillah untuk sungai di sini cukup bersih. Sebab kita orang tinggal di perkampungan, ya Mbak. Kalau kita tinggal di perkampungan, insya Allah tidak ada sampah ya. Tidak ada sampah, insya Allah. Sekejap sahabatku semua, di sini banyak lalu lalang kendaraan lori-lori besar. Jadinya Bang Toha berhenti sejenak. Oke, kita lanjut ke depan. Di sini dilarang membuang sampah di irigasi sawah. Jadi sungainya memang benar-benar sangat bersih. Kalau kita tinggal di kampung itu memang damai. Damai gak Kim kalau tinggal di kampung? Damai, tapi kalau nggak damai ya nggak punya duit ya. Kalau nggak punya duit nggak damai. Jadi kita orang mau jalan-jalan mengenang masa-masa dulu sebelum merantau ke Malaysia, Mbak. Ya. Jadi biasanya kita orang masa-masa dulu sebelum merantau ke Malaysia akan cari rumput, ya kan? Ya. Sebab kita orang beli kambing, beli sapi. Dulu pernah beli kambing 20 ekor lebih ya. 20 ekor lebih. Dulu saya dan Takim itu pernah beli kambing 20 ekor lebih sebelum merantau ke Malaysia lah. Beli kambing 20 ekor dan biasanya kita orang nanti kalau ada tengah yang panen padi, kita ikut bantu. Sebab nanti kita akan dapat jeraminya ya. Nah, macam itu, bapak-bapak yang ambil jerami itu. Dapat jeraminya nanti kita orang kasihkan ke sapi, ya kan? Sapi. Jadi di sini itu memang mau nggak mau, kalau kita tinggal di kampung harus memelihara sapi dan kambing ya, karena sebagai bentuk tabungan. Dan di sini sahabatku semua, Bang Toha akan tunjukkan airnya memang sangat jernih sekali, sebab ini air daripada pegunungan. Nah, macam inilah airnya, sangat bersih. Jadi kalau daerah yang berada di perkampungan macam ini, memang untuk sampah tidak ada. Sebab kalau warga kampung di sini biasanya kalau untuk sampahnya dibakar di belakang rumah, Mbak? Iya, di belakang rumah. Dibakar di belakang rumah, ataupun nanti yang plastik-plastik biasanya akan dijual ke pemulung, ya kan? Ya. Mungkin kalau di video-video sering kan melihat Indonesia nampak sampah merata-rata di mana-mana, tapi nggak semuanya sahabatku semua. Tergantung lokasi kita tinggal di mana. Kalau kita orang tinggal di perkampungan, bab soal sampah memang tidak begitu terlalu teruk. Jadi kalau di Indonesia banyak sampah yang merata-rata, tergantung kita tinggal di mana. Kalau mungkin tinggal di perkotaan bisa juga, ya kan? Bisa juga. Apalagi kalau di kolong-kolong jembatan yang dimana kadang-kadang menjadi tempat pembuangan sampah. Tapi kalau kita tinggal di pedesaan seperti ini, alhamdulillah suasananya cukup sangat damai, gimana? Damai sejuk ya udaranya. Sebab kita orang berada di tepi pegunungan ya. Tapi perbedaannya seperti apa, Kim? Perkampungan Malaysia dengan perkampungan Indonesia. Perbedaannya kalau di Indonesia banyak gunung, suasana sejuk. Kalau di Malaysia kebanyakan sawit. Kemudian untuk jalannya bagus mana? Jujur bangunan jalan bagus Malaysia. Berarti bangunan jalan jujur bagus Malaysia. Jalannya halus ya? Halus. Kalau di Malaysia perkampungan halus semua jalannya. Walaupun di Indonesia perkampungan jalan belum merata. Masih jelek ya? Masih jelek. Kebanyakan masih jelek. Masih jelek ya? Nanti kita dihujat apa enggak?
Enggak masalah, real nyata. Indonesia memang kayak gitu jalannya. Jangan keras-keras nanti kita dihujat loh. Enggak, real. Nanti Sesuai depan mata. Nah, kalau kita orang ini kan menceritakan sesuai fakta. Ya, sesuai kalau di sini bersih, Bang Toha juga ceritakan bersih ya kan? Ya, bersih. Macam ini kita berada di area sawah ya kan? Di sini airnya bersih dan di sana juga ada tulisan dilarang membuang sampah ya kan? Ya. Kita ceritakan sesuai keadaan di kampung juga ya. Di kampung. Kalau di kampung Malaysia menurut kamu jalanan bagus. Jalan bagus. Masa nggak ada yang berlubang sih? Enggak ada berlubang. Sama sekali. Sama sekali. Saya jalan-jalan ke rumah teman, enggak ada berlubang. Nggak ada yang berlubang. Enggak ada berlubang. Wah, bagus sekali ya. Bagus. Memang kalau jalan di Malaysia itu memang top. Top ya. Ya, top. Berarti perbedaannya antara perkampungan Indonesia dengan perkampungan Malaysia itu di jalan ya. Di jalan aja. Kemudian untuk kendaraan bagaimana? Kalau kendaraan kebanyakan tuh Malaysia punya mobil, kereta. Oh, di sana kereta ya menyebutnya. Kereta. Mungkin kalau orang di sini kalau dibilang punya kereta apa enggak bingung ya. Bingung. Kalau di sini tuh kereta itu disebut kereta api. Nah, kalau di sini tuh kereta sahabat semua macam disebut kereta api. Nah, Jadi enggak sama seperti di Malaysia ya. enggak ada sama. Kalau di Malaysia tuh mobil disebut kereta. Apakah memang orang kampung di sana kebanyakan punya mobil? Banyak kan? Punya mobil? Iya, satu rumah ada kereta 4, 5. Wah, satu rumah ada kereta 4 sampai 5. 4 sampai 5. Nah, Kalau di sini kalau di sini enggak ada, kalau cukup 1 atau 2 itu sudah orang kaya sini Indonesia. berarti di Indonesia kalau sudah punya mobil satu Atau ataupun 2 dua. sudah cukup orang kaya lah. Cukup orang kaya. Dan kita berada di area perkampungan dan di sana pun juga tidak ada yang punya mobil ya, Kim ya. Iya, banyak kan motor. Kalau di Malaysia mungkin sudah punya mobil berjejer, berparkir jejer-jejer ya. Di depan rumah. Berparkir di depan rumah ya. Iya. Banyak ya. Banyak. Tapi kalau di sini yang punya mobil jarang-jarang ya. Jarang sama sekali. Nah, itulah sahabat semua perbedaan suasana perkampungan Malaysia dengan perkampungan Indonesia ya, Kim ya. Ya. Jadi kita orang ini sambil jalan-jalan melihat suasana sawah padi ya, Kim ya. Iya, sahabat. Oh, di sana ternyata ada ibu-ibu yang tengah Angon. gembala, Gembala. tengah mengembala kambing. Kalau Jawanya angon. Kalau dalam bahasa Jawanya angon wedus. Angon wedus. Ini mengingatkan masa kecil kita ya kan? Ya, masih. Masa kecil kita orang ini sebelum bisa bekerja lah. Ya. Kita orang ini pulang sekolah biasanya akan bawa kambing kita ke area persawahan macam ini. Ya kan? Ya, ke area macam sudah kosong, enggak ada padi. Cari rumput, kemudian kita sambil bawa kambing, entah itu kambingnya 15 ekor, 10 ekor. Terus biasanya kita akan duduk di pondok ya kan? Ya, di pondok. Kita duduk di pondok sambil memperhatikan kambing-kambingnya, mengawasi kambing-kambingnya. Dan untuk daerah di kampung kita ini memang area sawah padi sahabatku semua. Jadi di sini yang punya sawah memang alhamdulillah bisa panen 2 kali, ya kan? Iya. Sebab di sini hujan cukup lumayan banyak. Kok lumayan banyak sih? Hujan cukup sering sehingga warga di sini sawahnya tidak kosong. Kalau tahun lalu kemarau panjang gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak kemarau panjang lagi sahabatku semua. Dan itu ada surau ya kan? Atau musola ya kan? Musola. Kalau di Malaysia pernah lihat sawah padi? Jarang sekali. Jarang sekali. Jarang sekali. Ya mungkin karena Takim ini kerjanya berada di daerah kamu pedalaman. Tapi bagaimana Kim yang kamu rasakan meskipun kamu bekerja merantau tinggal di kampung pedalaman, apa yang kamu rasakan? Happy atau tidak? Happy. Happy ya? Ya. Makan enak-enak ya? Makan enak-enak. Tuh kan kata Takim, happy makan enak-enak. Jadi di sini tuh enak teman-teman. Enaknya kalau kita mau mandikan kambing tinggal masukin ke sungai ya. Iya, tinggal masukin ke sungai. Ini kalau di Malaysia bukan sungai, longkang. Longkang. Nah, tinggal dimasukin ke longkang dan longkang di sini airnya sangat bersih. Ini merupakan salah satu air daripada pegunungan. Jadi di sini setiap sawahnya itu ada pondok-pondoknya sendiri sahabatku semua. Bang Tua coba tunjukkan. Nah, ada pondok-pondoknya. Jadi setiap sawah di sini ada pondok-pondoknya teman-teman, tempat untuk beristirahat. Setiap sawah
mempunyai pondok biasanya untuk berjaga-jaga saat musim panen padi. Karena kalau tengah panen padi biasanya burungnya banyak gimana? Burungnya banyak. Oke kawan-kawan, kita patah balik sambil sembang-sembang. Kim, bagaimana setelah di kampung 4 hari ya? 4 hari. 4 hari. Kini kamu bisa melihat suasana kampung halaman. Apa yang kamu rasakan? Senang atau bagaimana? Ya senang. Senang. Senangnya itu mengingat masa kecil. Mengingat masa kecil dulu ya. Tapi mungkin beberapa minggu ke depan kamu akan balik lagi ya. Ya balik lagi. Jadi nggak lama-lama di kampung ya. Ya. Karena kamu tahu sendiri, kalau kita tinggal di kampung ya kan, Ya. uang 100.000 saja untuk 1 hari nggak cukup. Nggak cukup. Tadi kita orang beli minyak pun ya kan. Ya. Dan untuk harga minyak di sini masih sama sahabat semua. Tapi di sini ingin Bang Toha memberikan informasi untuk kualitas minyak di Indonesia dengan Malaysia. Kualitas minyaknya itu lebih bagus Malaysia loh. Kalau Malaysia kan RON 95 yang disubsidi. Nah. Kalau di sini yang disubsidi RON 90. Dan harganya kurang lebih sama seperti di Malaysia. Dan kali ini kita orang nak keliling kampung apa tidak? Atau kita sembang-sembang saja dulu? Sembang-sembang dulu. Kita sembang-sembang dulu sahabat semua. Mengingat masa kecil dulu kita, masa pahit-pahit kita sebelum kita tahu tentang Malaysia ya Kakin? Ya. Ya kan? Nah. Jadi kita nak sembang-sembang masa-masa pahit dulu kita sebelum kita tahu tentang Malaysia. Kita sembang-sembang di sini Kim. Jadi kita mengingatkan waktu kita masih belum bekerja di Malaysia. Masih belum bekerja di Malaysia. Jadi dulunya itu kita sebagai pengembala kambing, cari rumput, kemudian kadang-kadang juga buruh tani. Buruh tani itu apa Bang? Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ya. Buruh tani itu kita orang ini tanam jagung, betul nggak? Ya tanam jagung. Biasanya kita orang setengah hari digaji, kalau dulu itu 15.000 ya, 15.000. 3 ringgit lah, macam itu. Setengah hari gaji 3 ringgit. Memang dengan keadaan sekarang yang dimana dari merantau kita tahu sisi suasana kehidupan luar juga ya, ya kan? Ya. Tahu Malaysia, padahal impiannya dulu kita nggak pernah punya cita-cita Ada cita-cita pergi ke Malaysia. pergi ke Malaysia. Kamu terpikir nggak? Nggak terpikirkan. Nggak terpikirkan ya? Nggak terpikirkan dan nggak terbayangkan. Dan nggak terbayangkan ya. Tapi selesai kamu pulang, selesai sih. Setelah kamu pulang merantau dari Malaysia, rasanya memang apakah teringin nak balik lagi? Kalau ingat kehidupan di Malaysia, rasanya ingin di sana, ingin kembali ke sana. Berarti kalau sudah merasakan suasana kehidupan di Malaysia, memang ingin lagi kembali ke Malaysia ya. Jadi yang awalnya berpikir, oh setahun 2 tahun, tiba-tiba akhirnya setelah cuti balik lagi. Mungkin karena melihat keadaan di kampung juga ya kan. Di kampung itu ya macam ini sahabatku semua. Kalau kita misal kata tanam padi ya, Bang Tua coba tunjukkan depan biar teman-teman juga bisa melihat suasananya. Nah misal kita tanam padi seperti ini kan, itu ya Kim, kalau bisa jadi duit kan 3 bulan ya kan. Iya 3 bulan. 3 bulan sekali bisa jadi duit. Itu pun kalau panen ya kan. Itu pun kalau panen, kalau harga panen mahal. Kalau biasanya kalau kita panen raya itu justru harganya turun ya kan? Ya turun. Harganya turun teman-teman. Jadi di sini itu kalau misal kata jadi petani, tidak setiap hari atau setiap bulan bisa gajian. Dapat gajian mungkin hanya 3 bulan sekali. Itu pun kalau panennya berhasil. Jadi kalau kita hidup di kampung yang mungkin orang luar nggak tahu kan? Orang luar kan taunya kan mikirnya begini pasti. Kalau orang luar yang mungkin tinggal di perkotaan, kalau melihat tanaman-tanaman padi yang menghijau seperti ini, seolah-olah hidup di kampung itu macam senang, enak gitu. Padahal harus bekerja keras juga hidup di kampung itu. Di sini apalagi kalau untuk tanam-tanam macam ini kan
manual semua gimana? Manual semua dan butuh biaya besar itu. Butuh biaya besar, bukan pakai mesin otomatis, enggak. Enggak, semua manual. Semua manual, bukan pakai mesin auto. Jadi dikerjakan manual dan harus membayar tenaga kerja juga. Jadi buat yang salah paham, yang dikira hidup di kampung enak, tentram, benar nggak? Kebanyakan kan kalau kita tunjukkan suasana kampung macam ini kan, oh enak, tentram gitu. Tapi di kampung itu juga keras, sahabatku semua. Keras, memang keras. Nah, di dalam videonya Bang Toha ini menceritakan tentang sisi kehidupan di kampung, supaya teman-teman juga tahu kalau hidup di kampung juga keras. Kalau nggak bekerja keras memang nggak akan makan gimana? Iya. Nggak akan makan. Betul. Ini bukan tipu-tipu. Tapi kalau mungkin kalian punya modal banyak, ya kan, punya uang 1 miliar atau 2 miliar, kemudian kalian ingin bertenang hidup di kampung, itu baru bisa, ya kan? Ya, baru bisa. Buat rumah, kemudian belikan sawah, terus nanti mungkin bisa buat usaha kecil-kecilan. Yang penting tiap hari ada kemasukan, itu bisa tenang. Tapi kalau belum punya modal, mau hidup di kampung, tenang nggak, Kim? Nggak tenang. Nggak tenang. Masih enakan merantau ya, Kim? Masih enak merantau. Kira-kira kalau kamu merantau di Malaysia lagi, kamu target berapa tahun lagi kira-kira? Ya nggak bisa ditarget. Oh, enggak, kamu nggak bisa menarget ya? Pokoknya cita-cita sudah tercapai, sudahlah hidup di Indonesia. Oh, Sudah punya usaha atau punya apa? berarti kalau sudah cita-cita tercapai, mungkin mau berehat di Indonesia ya? Nah, soalnya itu merantau itu hanya sekedar untuk mencari modal, Hanya sekedar, bukan untuk selamanya merantau. oh berarti sekedar untuk mencari modal, untuk merubah kehidupan bisa Nah. menjadi lebih baik. Nah, soalnya kalau mencari modal di kampung susah, betul susah. Berarti Malaysia salah satu negara tetangga kita yang dimana kita mencari rezeki, dan tentunya kita juga harus punya rasa respect ya. Ya, respect. Respect, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jadi kita orang harus senantiasa respect terhadap dimana tempat kita mencari rezeki. Dan saya pun juga selalu memberikan pesanan kepada adik-adik saya, ketika kamu hidup dan merantau di negara orang, jangan sampai membuat hal-hal yang kiranya berdampak buruk pada diri sendiri, dan juga nanti bisa berdampak buat nama negara kita. Sebab kalau kita merantau kan membawa nama negara kita, ya kan? Iya. Tapi alhamdulillah lah, di sana kita orang berjumpa dengan orang-orang baik di Malaysia kan? Orang-orang baik. Bos kamu baik nggak? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maka cedar-cedar kata kamu sampai bosan makan daging, sampai bosan makan ayam. Semalam ramai loh yang berkomentar, memang kalau di Malaysia hal biasa, kucing dibagi makan ayam. Kucing dibagi, betul ya? Ayam dibagi makan kucing. Ayam dibagi dikasih kucing ya. Nah, dikasih makan kucing. Jadi awalnya Takim ini terkejut, kucing kok dibagi ayam, sedangkan di kamu saja kita orang jarang makan ayam. Iya. Ya, dengan kehidupan di kampung macam ini, sahabat semua, memang orang di kampung itu hidupnya jimat-jimat gimana? Iya, jimat-jimat. Atau hemat-hemat dengan kondisi lah, menyesuaikan kondisi. Jadi nggak bisa seperti kita merantau lah, Kim. Kalau kamu merantau kan ingin makan daging, beli, ingin makan ayam, beli. Terus selama kamu di Malaysia, kamu merasakan nggak bisa makan apa saja? Ya, merasakan ya makannya enak-enak lah. Merasakan makannya enak-enak, Tapi nggak tahu namanya apa. tapi nggak tahu namanya apa. Katanya Kalau masalah minuman ya enak-enak, cuma nggak tahu namanya apa, nggak tahu. kamu terkejut ya, di Malaysia itu minumannya beraneka ragam. Beraneka ragam. Terkejut. Kalau di sini? Kalau di sini ya biasa-biasa aja. Kalau di sini kata Taki minumannya biasa-biasa aja. Tapi kalau di Malaysia ada Milo es. Ada apa tuh? Apa? Kalau di sini tuh wortel di blender terus dikasih susu, namanya apa itu? Kalau di Malaysia itu. Keret susu. Keret susu. Ya, di sini belum ada. Keret susu. Belum ada di sini. Keret susu. Kamu suka keret susu? Ya, suka. Taki di Malaysia udah paham keret susu. Kalau coba kamu duduk, kamu nggak tahu kan keret susu. Mungkin kalau kamu duduk di kamu masih gembala kambing ya. Ya. Tapi alhamdulillah lah, kalau kita ingin hidup berubah, memang harus jadi perantau, harus berani keluar dari kampung kalau ingin kehidupan lebih baik. Bukannya di kampung kita nggak bisa makan, ya kan? Bisa sih, bisa. Cuma ya kan, namanya hidup kan bukan sekedar makan saja, betul nggak, Kim? Betul. Apalagi kalau sudah punya anak. Apalagi kalau sudah punya anak, ya Allah. Memang dengan melihat keadaan kamu seperti ini, ya kan? Iya. Lihat
sepi, sunyi, sendu. Nah, jadi hanya berharap di sektor-sektor pertanian macam ini saja lah sahabat semua. Harusnya tepi-tepi ini kan, kalau dikasih kacang panjang juga nggak bisa ya kan, sempit nanti orang lalu mana ya kan. Iya. Satu hal lagi Kim, di sini kalau harga sayur sangat murah ya kan. Iya. Perbedaannya di situ. Di sini harga sayur itu sangat murah sahabat semua. Makanya kadang-kadang ada yang berkomentar, "Bang, kenapa nggak tanam sayur?" Orang di sini kalau tanam sayur itu pasti malas ya kan. Malas, soalnya murah. Soalnya harganya sangat murah. Dan biasanya warga kampung di sini kebanyakan sudah tanam sayur sendiri gimana? Iya. Jadi sehingga sayur itu nggak begitu laku di pasaran, beda dengan di Malaysia yang dimana mayoritas kalau Malaysia kan warganya banyak yang bekerja semua ya di Iya. sektor perkilanan. Jadi pertanian di sana itu harganya stabil, betul nggak gitu? Iya. Meskipun kita tanam kacang panjang, kita bisa jadi kaya loh. Beneran. Di Malaysia kita tanam kacang panjang, kereta mewah, itulah. Tapi kalau di sini kita tanam kacang panjang 1 kilo kan saja kadang-kadang cuma Rp2.000 atau sekitar 50 sen. Bayangkan, itu belum perawatan, belum obat-obatan dan biaya lainnya. Kim, nanti kalau kamu masuk Malaysia mau beli oleh-oleh apa dari kampung kira-kira? Buat di kampung. Mau beli oleh-oleh dari apa? Dari sini, kamu bawa masuk Malaysia mau beli oleh-oleh apa kira-kira? Kira-kira ya itulah. Pokoknya yang jajan yang belum ada di Malaysia. Oh, belum jajan yang belum ada di Malaysia. Mau kamu bagikan kawan-kawan dari Malaysia ya? Iya. Sebab kamu sendiri kalau di sana kemarin saya lihat kamu juga dikasih kuih raya orang kamu di sana ya? Iya. Dikasih kuih raya. Dikasih. Terus saat panen durian kamu juga dikasih durian. Dikasih. Bagaimana kamu merasakan durian di sana, enak apa tidak? Oke, enak. Kalau di kampung harga durian mahal, Mahal harga durian di sini. nggak mampu beli ya. Gak mampu beli. Harga sampai 200.000 sahabat semua kalau di sini. Itu pun cuma 1,5 kilo dan rasanya pun tak macam di Malaysia loh. Betul nggak? Betul. Tapi kalau di Malaysia kamu free ya, Free. dapat banyak. Dapat banyak. Masya Allah, itulah orang-orang di sana benar-benar sangat baik ya kan. Iya. Jadi sembang-sembang kita orang hanya cerita sembang-sembang dulu sahabat semua tentang suasana kehidupan di kampung Indonesia ya, dimana kata Takim perkampungan di sini dengan di Malaysia agak beda jauh ya. Iya. Beda jauhnya kalau di Malaysia banyak mobil Mobil. atau kereta. Punya berapa Kim satu rumah? 4 sampai 5. Perkampungan Malaysia rumahnya orang-orangnya punya mobil 4 atau 5. 4 atau Iya. awal-awalnya kamu kaget nggak? Kok orang Kaget, kok banyak mobil-mobil di depan rumah. kamu kaget ya? Iya. Banyak mobil di depan rumah. Ah. Sampai kaget Takim. Oke sahabat semua, kita mau tunjukkan kampung di sini dulu ya. Jadi biar teman-teman juga tahu suasana kampung di sini seperti apa perbedaannya dengan di Malaysia. Video ini memang agak panjang, semoga sahabat-sahabatku juga terhibur bisa melihat suasana kondisi perkampungan Indonesia dan juga kehidupan di sini. Kalau di perkampungan Indonesia pemandangannya seperti ini, teman-teman atau sahabatku semua. Jadi di sini memang untuk jalanan kebanyakan hanya ada sepeda motor. Jadi tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan meskipun di perkampungan banyak mobil berlalu lalang atau banyak kereta yang lewat, tapi kalau di sini memang untuk mobil atau kendaraan kereta jarang sekali lewat. Karena rata-rata warga di sini kendaraannya sepeda motor. Oke sahabat semua, seperti inilah suasana kehidupan di kampung. Alhamdulillah kini saudaranya Bang Toha sudah selamat sampai kampung halaman. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.